Baik, silakan berikan apresiasi dan aplaus dulu. Biar semangat semua. 1, 2, 3, pendukung-pendukungnya silakan bersemangat memberikan apresiasi. Kita masih akan lanjutkan debat ini di sesi selanjutnya masih tentang uji panelis yang... Tidak kapok, sudah ditegur KPU Gibran kembali lakukan provokasi ke penonton saat debat Cawapres. Lu anak presiden, lu punya kuasa. Mas Hasim, tadi kan Mas Gibran kembali menunjukkan gestur yang sama seperti di debat Capres, yaitu mengayun-ayunkan tangan untuk membakar semangat pendukungnya, padahal itu sudah ditegur oleh KPU. Nanti kita ingatkan lagi, kita tegur lagi pada evaluasi tingkat hasil debat itu. Nanti kan pasti ada pertemuan lanjutan antara KPU dengan tim pasangan calon, dan masing-masing pasti akan mengajukan sejumlah catatan evaluasi, dan nanti kan KPU akan mendengarkan dan kemudian akan mengambil keputusan apa-apa yang perlu kita evaluasi, termasuk memperingatkan kembali tampilan-tampilan yang bukan hasil disepakati untuk tidak dilakukan pada saat itu. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Cawapres nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka, kembali melakukan gerakan yang memicu kericuhan dari para suporternya dalam acara debat Cawapres di JCC Jakarta Pusat, Jumat 22 Desember. Gibran terlihat mengayun-ngayunkan tangan, seperti memberikan semangat kepada para pendukung ketika selesai memberikan tanggapannya perihal Ibu Kota Nusantara. Area pendukung anak Presiden Jokowi itu pun lantas menjadi sangat ramai. Gestur tersebut serupa dengan yang ia lakukan pada debat perdana Capres 2024, Selasa 12 Desember. Pada saat itu Gibran sampai bangkit dari duduknya dan mengajak para penonton debat ikut bersorak menyemangati Prabowo. Yang mana bukan malah seperti memberikan semangat, Gibran malah terlihat seperti melakukan provokasi. Melihat hal ini, KPU bakal kembali menegur Cawapres nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka, terkait gesturnya yang mengajak pendukungnya bersorak di saat debat kedua Pilpres. Ketua KPU RI Hashim Asyari mengungkapkan bahwa ada pertemuan lanjutan antara KPU dengan tim pasangan Capres-Cawapres. Nantinya, setiap pasangan calon dapat mengajukan sejumlah catatan evaluasi. Menurut Hashim, KPU akan mengambil keputusan terkait hal-hal yang perlu dievaluasi. KPU juga akan memperingatkan kembali penampilan yang sudah disepakati untuk tidak dilakukan lagi. Ia menegaskan setiap pasangan Capres-Cawapres sudah berkomitmen untuk tidak melanggar kesepakatan. Ya, inilah Cawapres songong. Sudah dikasih tahu, sudah diperingatkan, malah diulang lagi. Gibran seperti tidak menghargai KPU dan seluruh rakyat Indonesia. Dia itu memang pongah. Ia Cawapres yang sombong. Membuktikan jika di belakang Gibran ada kekuatan besar untuk melindunginya. Makanya, ia berani melakukan hal yang sama meskipun sudah dilarang. Dulu saya sempat terkesima dengan tingkah laku Gibran yang sopan, juga hormat dengan lawannya. Sikap ini memang hanya terhadap orang-orang tertentu yang punya kedudukan khusus di masyarakat. Tapi lama-lama kita pun mulai berpikir bahwa sikap yang sangat merendahkan diri ini kesannya sudah berlebihan. Malah mulai ada kecurigaan jika ini cuma acting. Satu lagi yang penulis tidak suka adalah ketika dia terkesan begitu mudah meminta maaf untuk sesuatu hal yang mungkin dianggap sebagai kesalahan dari pihaknya. Rasanya ini sangat berlebihan ya. Bahkan penulis hampir pernah menulis artikel untuk mengingatkan supaya tidak terlalu mudah mengumbar kata-kata maaf dan jangan terlalu dalam membungkukkan badan untuk menunjukkan sikap hormat. Apalagi seperti penulis sebut di atas, mulai ada kesan jika semua lagak yang sangat merendahkan dirinya sendiri itu tampak berlebihan untuk tidak menyatakan jika itu cuma sekedar acting, sandiwara, atau drama. Dan akhirnya semua terjawab ketika dia menerima kesempatan emas untuk jadi Cawapres Prabowo. Teka-teki yang selama beberapa bulan membuat banyak orang bingung dan cemas itu pun akhirnya terjawab. Doi ternyata gila kuasa, sombong, sering menebar provokasi agar bisa berkuasa. Banyak orang merasa ditipu, dibohongi, dikadali, bahkan dihianati. Terlebih PDIP yang selama ini telah memberikan segalanya untuk dia dan ayahnya, seperti dicampakkan begitu saja. Lebih menyakitkan ketika publik yang merasa tertipu itu direspon dengan awak-awak-awak. Walah edan, Gibran sudah bukan lagi calon pemimpin. Dia tidak pantas mendapat kursi seorang pemimpin. Dia itu sombong, songong, melanggar aturan, bahkan terkesan meremehkan peraturan atau hukum. Tentu yang seperti ini tidak boleh menjadi seorang pemimpin ya. Bagaimana menurut Anda? Jika kita sampaikan satu, yang pertama itu kita akan bikin turnamen Mobile Legends supaya teman-teman yang Gen Z ini
semakin bisa untuk bergabung. Baru di sini kita bisa memberikan kata-kata untuk bisa bergabung memilih untuk Pak Prabowo. Karena di sini teman-teman di sini semuanya kan ingin lebih pendekatannya itu lebih soft ya, tidak dengan ayo pilih ini, kan itu udah masa kampanye dulu ya. Modiarwo, ketahuan paslon 02 tipu mahasiswa Riau. Disuruh deklarasi dukung 02, dijanjikan uang, nggak dibayar, lalu mau dicicil di 2024, 230 lebih mahasiswa ngamuk bukan main. Tingginya angka pemilih bimbang itu sebenarnya bukan karena mereka bimbang. Mereka itu menyembunyikan pilihan mereka karena nggak mau diketahui oleh lembaga survei yang mereka anggap pertanyaannya itu sudah disetting untuk menaikkan suara Prabowo Gibran. Wah, tapi anggap sajalah kalau survei-survei itu benar, membahagiakan orang kan ada pahalanya. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Ratusan mahasiswa di Provinsi Riau kecewa berat dengan simpul yang menamakan diri bersama Prabowo, Bepro. Pasalnya, iming-iming dapat duit minyak jika ikut mau mendeklarasikan pasangan Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, tidak dibayar namun dicicil. Mereka mengekspresikan ketidakpuasan terhadap janji uang minyak yang disampaikan oleh Ketua Bepro, Lamhot Sibarani, terkait deklarasi dukungan untuk pasangan Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Iming-iming uang minyak tanpa menyebut nominal menjadi daya tarik bagi para mahasiswa untuk mendeklarasikan dukungan kepada pasangan capres tersebut. Namun, ketidakpuasan muncul ketika janji tersebut tidak dipenuhi secara langsung, melainkan dicicil. Fikri, perwakilan mahasiswa, mengungkapkan rasa kecewa mereka Minggu 17 Desember melalui pesan WhatsApp. Ia berkata, "Saya kemarin sebelum deklarasi disuruh Lamhot Sibarani selaku Ketua Bepro menyuruh saya cari masa sebanyak-banyaknya waktu acara deklarasi di tanggal 10 Desember 2023 dengan diimingkan uang minyak kepada saya. Ketua Bepro menjanjikan uang minyak tanpa menyebut nominalnya. Kami dikasih 1 juta rupiah untuk dibagikan ke masa yang tercatat 234 orang, namun masih banyak lagi yang tidak tercatat," kata Fikri. Dan masa itu, kata dia, tercatat dalam buku tamu waktu hadir. Fikri pun menceritakan pengalamannya sebelumnya merasa tidak adil ya, karena Lamhot Sibarani berjanji untuk membayarkan 1 juta rupiah lagi pada bulan Januari 2024 dengan cara dicicil. Ia berkata, "Bayarnya nyicil, apakah logis dikasih kepada massa sebanyak itu? Tentu kawan-kawan anarkis semua, dan saya pun korban dari Ketua Bepro," kata Fikri. Sementara itu, Lamhot Sibarani membantah tuduhan tersebut. Ketika dihubungi melalui pesan daring, ia menyatakan bahwa tidak pernah berjanji kepada massa yang disebutkan oleh Fikri. Ia berkata pada Minggu 17 Desember, "Terkait masa yang mana? Saya tidak pernah berjanji pada mereka terkait masa tersebut. Saya tidak pernah tahu dan tidak pernah berjanji pada mereka." Halah, ngeles tuh. Kontroversi terkait janji uang minyak dan tuduhan ingkar janji oleh Ketua Bepro semakin memanas, menciptakan ketegangan di antara mahasiswa dan tim sukses pasangan Capres Prabowo Gibran. Mahasiswa berharap janji tersebut dipenuhi tanpa dicicil, sementara pihak Bepro menegaskan bahwa tidak ada janji yang dilanggar. Situasi ini menjadi sorotan publik dan memperkuat urgensi transparansi dalam interaksi politik di masyarakat. Nah loh, padahal adik-adik mahasiswa ini kalau demo merasa lebih pintar daripada Jokowi. Ternyata sila juga sama duit ceban. Nggak pantas ya kalau disebut sebagai mahasiswa. Paling cocok disebut mahasewa, karena jasanya bisa disewa untuk deklarasi dukungan. Saya sih maklum sekaligus ngakak banget melihat posisi mahasiswa di sini. Karena di satu sisi mereka sudah terlanjur capek-capek menasbihkan diri, pura-pura dukung paslon 02 dengan upah uang minyak. Sudah terlanjur diliput media juga, seakan-akan dukungan dari para sivitas akademika untuk paslon 02 yang terkenal dengan cawapres mudanya. Ternyata cuma halu belaka.
Kemudian di sisi lain kalau nggak ditagih ya bisa-bisa koordinator aksi deklarasi digebukin sama mahasiswa lainnya yang berjumlah lebih dari 230 orang itu. Ya inilah kalian merasakan bagaimana dukungan kalian itu, suara kalian itu cuma dijadikan komoditi capres sok gemoy dan cawapresnya yang sok muda itu. Lagian kalau perkiraan saya sih, logistiknya mungkin emang sudah habis dipakai untuk bayar-bayar survei, bayar badut-badut partai 0, bayar influencer untuk bikin jalur si Koko dan jalur si Hashing. Kalian para mahasiswa ini nggak penting buat opa, walaupun sudah kerja keras kumpulin masa. Nyesek kali lah, bocil ingusan sih, tahu apa kalian? By the way, duit 1 juta dibagi 230 orang, per orangnya dapat 4.300 aja tuh. Beli seblak aja, nggak cukup boy. Rasain kena tepu kalian. Bagaimana menurut Anda?